ada atribut Persib yang ada di Jakarta mungkin pernah ada gesekan nggak mas? Ada pemakai atribut mungkin diapain di Jogja sendiri? Di Viking Jogja. Astagfirullahaladzim. Rasa kemak aku seneng ya boy. Malah bengok. Aku seneng malah bengok. Siger. Aku suka guyu. Kalian guyu. Saya Hedi Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian supporter-supporter di tribun manapun mereka berada. Untuk membuktikan kepada kalian bahwa supporter seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Siap. Agak terlambat. Oke, hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Viking Jogja. Dari Viking Jogja. Astagfirullahaladzim. Rasa kemak aku seneng ya boy. Malah bengok. Aku seneng malah bengok. Siger. Aku suka guyu. Kalian guyu. Apa tuh? Gas terus toh. Orang wes gas terus toh. Oke, hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Viking Jogja. Beberapa bulan lalu udah janjian sibuk pokoknya. Teman-teman dari Viking Jogja ini kebetulan juga kerja di Jogja juga ya Mas ya. Kalau boleh apa ya di sini kalau pengen diperkenalin atas nama monggo. Kalau pakai inisial juga monggo. Jadi kita nanti biar ngobrolnya lebih enak. Oke. Dari saya Mas ya. Pakai inisial aja. Pakai dengan Mas siapa? BB sebenarnya. Mas BB ya. Oke, dengan Mas siapa? Saya Mas E, oke. Saya GG. Mas GG, Mas BB, Mas E, Mas GG, oke, good game. Oke, Mas, kalau boleh tahu nih, Viking Jogja itu didirikan tahun berapa? Kita itu adanya sebenarnya di 2006 udah ada. Oh, 2006. 2006 udah ada. Cuman kita mulai resmi itu di 2009. Oh, diresmikan tahun 2009. 2009. Maret 2009. Itu diresmikan itu dalam artian udah ada pengakuan dari Viking Pusat. Iya, udah sertifikat dari pusat juga. Oh, ada sertifikatnya iya, kalau betul, gitu. betul. Oh, oke. Kalau sistem kemurusannya berarti ada ART ya? Misal ada ART Ada, kita sebenarnya ada. Kita ada ART. Cuman untuk Jogja sendiri sih kita nggak ada ketua sebenarnya kita. Kita lebih ke kekeluargaan sebenarnya. Nah, itu sih kalau kita di Jogja. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang no leadership. Nah, itu dia. Bahasa keren. Bahasa kerennya itu. Karena tidak ada ADART ini, tidak ada kepengurusan. Terus kalau masalah untuk intensitas ketemu, terus hal-hal yang dilakukan di luar sepak bola, berarti itu kan nggak ada yang nyuruh nih harus ketemu hari apa, itu gimana tuh caranya tuh? Kalau kita sih sebenarnya itu ngalir aja sih Mas, kalau mau ngumpul atau gimana itu ngalir aja sebenarnya. Apalagi kalau kita ada kegiatan-kegiatan, nah itu biasanya langsung kontekan di grup sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi nggak harus ketemu ini nggak juga.
ngalir aja sebenarnya. Nggak memaksakan ya, mungkin Nggak ada memaksakan. kesibukan Yang bisa, masing-masing. betul. yang bisa datang. Oh berarti dalam seminggu itu belum pasti ada ketemu dalam seminggu sekali itu ada nggak? Belum tentu juga sih mas, belum tentu juga. Kalau tiap minggu mungkin futsal sih sebenarnya. Oh ada kegiatan futsal ya, ada teman futsal. Viking Jogja ya. Itu sih untuk jalin silaturahmi juga sih. Pernah ada futsal dari supporter dari tim lain yang ada di Jogja? Kalau sama yang lain sering banget. Termasuk dari teman-teman BM juga sering. Supporter di Jogja sering, bonek juga. Itu sih kalau yang lain sering sih. Kalau masalah domisili nih mas, ketika teman-teman Viking Jogja sendiri domisili asli Bandung apa? Kita campur. Ada yang campur, mesti ada yang lokal Jogja juga. Campur, yang dari Jogjanya ada, dari Bandungnya ada. Apalagi kalau Jawa Barat mungkin hampir semuanya. Hampir semua ya? Iya. Jadi jadiin satu jadi Jadi wadah. satu, iya. Ini rumah kita nih kalau di Jogja. Terus kalau keseruan dari teman-teman Viking selama Persib main itu maupun laga di Bandung atau laga di sini, keseruan seperti apa? Seumpama pernah nobar bareng rival mungkin atau apapun itu mungkin. Ya paling kita nobar kita sendiri sih mas sebenarnya. Oh nobar Iya, sendiri ya? Kita aja, Viking Jogja sendiri. Pernah kedatangan yang dari pusat tuh, yang pas mau ke mana? Ke Solo. Oh ke Solo. Oh iya. Itu pernah sih, yang dari pusat juga. Terus kalau pas ada teman-teman dari Viking Bandung nih, kalau pas main di sini itu sering ada kontak nggak terus? Mas ini nampung di mana? Nah, tidur di mana gitu-gitu, ngurusin Masalah tiket atau tiketing apapun lah, gitu. Kalau tiketing ya tetap koordinasi sama pusat kita, biar nggak rancu sih misalnya. Apalagi Berarti kan yang ngurusin tiket teman-teman dari Viking Jogja? enggak juga, memang dari pusat, cuman mungkin kita di sini menginfokan sih gimana sih tiketnya. Nah, seperti itu sih. Kita lebih menginfokan aja. Kalau semua tiket dari pusat. Dari pusat ada yang datang terus Betul. mas nemenin. Ya, itu. Oh, Kita bukan dari teman Viking Jogja yang ngurusin bukan? Biar jadi satu jalur sih sebenarnya. Oh, gitu. Biar nggak rancu. Iya. Kalau di Jogja sendiri mas, pengen tanya nih maksudnya, Iya. dijawab boleh nggak jawab? Iya. Komunikasi sama supporter-supporter lain mungkin ada pernah? Kalau pernah sih ya. Kalau pernah ya. Kalau supporter rival mungkin yang dianggap rival. Oh yang enggak. Tapi di luar konteks sepak bola, Di luar mungkin konteks sepak bola, ini kita ngadain bakti pertemanan. sosial bareng atau apapun itu mungkin dari teman-teman dari Viking Jogja pernah ngadain seperti itu. Kalau sama rival sih belum ada. Mungkin kalau sama supporter lain sering juga Sering, Mas. Ya. Terus untuk itu Mas, kegiatan-kegiatan sosial. Sosial. Oke. Kegiatan-kegiatan sosial mungkin ada yang pengen diceritain kegiatan-kegiatan sosial di luar konteks sepak bola, mungkin menyambangi panti asuhan atau apapun itu pernah nggak dilakuin sama teman-teman? Kalau kita bakti sosialnya malah lebih ke penggalangan dana sebenarnya. Iya. Dulu kita pernah itu waktu kejadian musibah di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya? di Sumedang. Garut. Longsor apa banjir itu? Longsor. Ya. Dulu kita pernah galang dana di KM0 waktu itu. 0 KM. Oh turun di jalan ya langsung. Iya. Turun di jalan ya. Sama teman-teman dari Sleman juga ada waktu sempat pas apa ya waktu itu. Merapi. Saya lupa juga waktu itu, cuman di lampu merah juga galang dana juga. Oh, galang dana juga. Iya, sama teman-teman bonek juga. Itu sih dulu sering sih kayak gitu, Mas. Berarti komunikasi intens sama teman-teman supporter masih tetap berjalan sama ini. Alhamdulillah, masih. masih. Kalau keseruan sendiri mas, ketika teman-teman dari Viking Jogja ini pernah nggak mendukung keseruan mendukung Persib Bandung ketika berlaga ke luar kota, mungkin dari Jogja sendiri ngumpulin orang berangkat bareng-bareng gitu pernah? Ke Madura ya? Ke Madura gitu. Perwakilan lah ibaratnya. Perwakilan. Iya, ada sih. Kalau perwakilan sendiri emang kita sering sih, Mas. Cuman mungkin yang paling banyak itu waktu ke Madura. Madura itu satu bis. Yang mungkin yang lainnya individu aja ya. Betul. Ketika bisa berangkat. Iya. Terus kalau seperti itu ada itu nggak ada buka semacam kayak mungkin tiket ayo ayo mak tur kemana? tur kemana gitu. Ada, Mas. Pasti ada itu. Karena kita kan biar menghindarin apa? Yang keteng-ketengan loh. Maksudnya kita biar yang biar berangkat terkoordinir sendiri gitu. Jadi satu. Itu kita selalu kayak gitu sih kalau udah tour. Selalu buka open tour siapa nih yang mau berangkat gitu. Nah, itu sih kalau gitu. Terus masalah keanggotaan dari teman-teman Viking nih. Itu gimana cara mengkoordinirnya? Mungkin jumlahnya mungkin Jumlahnya kan mungkin kita nggak tahu nih di sini ada ratusan atau ada ribuan kan teman-teman Bandung yang ada di Jogja ini. Itu cara mengkoordinirnya gimana itu? Mungkin itu Mas Ega ya yang tahu. Oh kalau di kita itu ini bikin grup, ada grupnya, grup WhatsApp gitu. Mungkin kalau ada acara nobar atau apa nanti share jadwal sama tempatnya kayak gitu. Enggak kan biasanya kita di Instagram dulu kan banyak yang ngikutin, kita ngupload di Instagram ada nobar. Kita lihat yang nobar itu sering nggak nobar. Ketika orang itu sering nobar kita masuk ke grup. Oh gitu. Cara nyarinya gitu ya.
Jadi nggak asal nyaring ada orang pengen ikut dimasukin grup. Terus kalau untuk perekrutannya itu? Ya itu tadi dengan lihat antusiasnya dia untuk ingin menjadi bagian dari Viking Jogja ini, dilihat dulu kalau wah ini udah niat nih, udah sering datang, udah kita minta nomor data, ikutin masukin grup gitu. Kok Mas E sendiri bahasanya agak Jogja banget nih. Oh, aku kebetulan neng kene sekolah kelas 4 SD. Oh. Jadi KTP ku ya wis Jogja. Oh, KTP udah Jogja. Tapi tetap cuman pasti Bandung. Apa ya? Murtad lah. Iya, Bandung. Enggak murtad lah. Itu masalah urusan hati itu enggak bisa dilarang. Ketika kita ngobrol kemarin sama ada orang satu supporter yang mencintai 2 klub juga nggak masalah juga. Jadi ada sih beberapa kita pernah ngobrol sama satu orang lah, nggak perlu tak sebutin di mana. Cuma dia cerita, Mas, kalau salah nggak ya, Mas? Salah nggak ya? Ya itu kalau mikirku juga nggak pernah salah sih. Masalah hati itu nggak bisa dilarang gitu. Iya, betul. Ketika kalian mencintai 2 tim sekaligus ya nggak masalah. Iya. Apalagi ketika tim luar kota sama tim lokal sendiri kan. Oh iya. Kalau pandangan mas-masnya nih Mas tentang rivalitas yang sehat itu menurut saya rivalitas yang kayak gimana? Ini pribadi aja, maksudnya nggak mewakili siapapun. Nggak mewakili siapapun, atas nama pribadi aja. Ini bukan mewakili Viking ya, ini ya. Nanti takutnya malah teman-teman Viking yang di luar malah gimana sih ini kok malah kayak gitu. Kalau membahas rivalitas yang sehat sih, ketika ya misal kita namanya dunia supporter selalu ada yang namanya rival gitu ya pasti. Ya selama kita masih dalam batas wajar, tidak ada yang namanya kekerasan itu udah termasuk rivalitas sangat sehat. Apalagi ketika mas-masnya tinggal di Jogja di kota orang. Kita tinggal di Jogja, tinggal di kota orang, berdampingan, harus ngejaga nama baik kota Jogja juga kan. Jadi nggak harus berlaku semena-mena kita berada di Jogja gitu. Itu pernah nggak berhubungan komunikasi dengan yang tadi dinamakan supporter rival? Komunikasi dalam hal baik loh, mungkin ayo kita ngadain apa gitu, pernah nggak? Kayaknya belum pernah sih. Belum pernah. Ya mungkin lah. Ngomong masih tadi kita emang harus ngomong. Apa mau ngomong apa ini? Saya tuh pernah diajak ngopi bareng sama orang Arema Jogja. Cuman belum sempat kayak gitulah. Sebatas itu sih untuk menjaga mungkin kondusivitas kita sebagai tamu di kotanya Jogja. Di kota Jogja ya. Mungkin ini belum sempat loh, bukan tidak mau loh intinya. Kan belum sempat. Mungkin ada kesibukan masing-masing. Tapi yang jelas mereka udah mengupayakan kan kayak gitu. Tapi bukan mengupayakan dalam arti terus kadang kan orang kan ngelihat kalau ketemu terus damai apapun itu enggak seperti itu, karena ada hati yang perlu dijaga. Ada hati teman-teman Viking yang perlu dijaga kan kayak gitu kan. Ada hati bojone sing perlu dijaga. Maksudnya ada hati teman-teman Viking yang perlu dijaga gitu loh. Jadi enggak melulu ketemuan itu enggak melulu tentang membicarakan tentang perdamaian sih enggak melulu. Sama Kak, ini Mbak masih bahas rivalitas Mas. Ketika rivalitas itu ada stigma bahwa rivalitas itu memang dipelihara, itu setuju enggak Mas-masnya? Kalau saya pribadi nih setuju karena dengan adanya rivalitas itu membuat antusias itu semakin menggelegar gitu loh. Iya benar dari sektor apapun itu apapun itu. Cuman ya itu tadi, rivalitas harus ada tapi dalam batas wajar lah. Kalau jangan jadi di kehidupan bermasyarakat ya hilangkan. Oke, mungkin terus untuk masalah masalah kegiatan sosial sih saya ulangin sih. Kegiatan sosial yang tadi itu caranya gimana? Cara untuk kegiatan sosial tadi itu mungkin dengan ngubungin dari supporter Sleman atau dari mana gitu, itu gimana tuh Mas? Biasa dari omongan santai sih Mas. Kadang kita pas lagi ngumpul di mana, biasanya kita kan di luar supporter karena kenal dengan teman-teman yang lain tuh ngobrol, gimana nih kalau kita besok galang dana untuk ini, untuk itu, macam-macam lah seperti itu kan. Ya udah itu ngalir, habis itu akhirnya jadi kita usulkan ke grup. Gimana teman-teman nih, ada ajakan nih kayak gini nih. Akhirnya jalan. Ya kayak gitu sih kalau ini. Terus kalau mau itu kan tadi kan pernah tuh galang dana untuk Sleman. Untuk kemarin bencana yang longsor di Sleman ya? Di Garut. Di Garut ya? Di Garut itu berhubungan enggak sama supporter yang ada di sana?
Atau langsung ke dinsosnya sana atau gimana tuh? Kalau kita cara penyampaiannya? dengan distrik sana sih, distrik yang ada di sana di Garut. Oh, distrik Jadi yang kita Garut. kontak distrik yang ada di sana, nanti kita minta nomor rekening, kita transfer sekian dari Viking Jogja sekian, jadi seperti itu. Jadi kalau dalam kehidupan sosial sih Viking Jogja selain seperti menggalang dana tadi, pernah juga kita tiap bulan puasa mendekati Lebaran kita itu ke rumah anak yatim. Oh, selalu seperti itu. Ya, kita bagi-bagi makanan, buka puasa bareng gitu. Pasti itu dilakukan pas hari puasa. Iya. Itu sebenarnya kita nyarinya itu tadi ketika hal-hal seperti ini nggak pernah diliput sama orang-orang, nggak sama mas-mas media, mungkin kita bisa menyampaikan di sini kan. Kita kalau di media itu kan biasanya menyampaikan yang masalah yang laku dijual. Kalau kayak gini kan nggak laku dijual. Apaan sih kayak gini diberitain gitu. Sebenarnya kayak gini ya kita supporter ya kita manusia biasa juga gitu loh. Kalau masalah Mas, ketika ada atribut mungkin ya, atribut yang ada atribut Persib yang ada di Yogyakarta, mungkin pernah ada gesekan nggak Mas? Ada pemakai atribut mungkin diapain di Jogja sendiri gitu. Kalau itu sih ada Mas, ada, sempat sering terjadi seperti itu. Sering ada laporan mungkin ya di grup apa betul itu. Nah, jadi dari Viking Jogja sendiri sih sebenarnya menyikapinya gimana caranya kita menyetop keadaan kayak gini gitu. Gimana nyetopnya? Yang pertama ya kita di Viking Jogja terutama yang sudah member ya. Sudah member itu kita berusaha untuk kontrol, jangan rasis. Kamu nggak mau dirasisin, jangan ngerasis. Itu aja. Kalau dia ngerasis itu urusan dia gitu. Ya kita edukasi ke teman-teman itu untuk tidak rasis sebenarnya salah satunya untuk menghindarin hal-hal kayak gitu. Rivalitas, kita bilang rivalitas kotor sih ya. Rivalitas yang kebablasan. Iya, kebablasan. Jadi kasihanan nanti kalau misalnya kan banyak juga di Jogja yang suka pakai atribut supporter luar seperti itu kan maksudnya. Nanti dia nggak tahu apa-apa ujug-ujug kena nih. Nah itu sih kita menghindarin itu sebenarnya. Itu salah satu misi kita juga, misi utama sih sebenarnya. Kurangi rasis. Itu terserah orang lain memandang kita seperti apa, itu terserah. Yang penting dari Viking Jogja, dari Viking Jogja mengupayakan gimana caranya. Karena itu di luar konteks sepak bola. Masih di luar konteks masih di konteks cuman ini kan nggak dalam acara sepak bola, maksudnya seperti itu. Salah atau tidaknya argumen Viking Jogja ya terserah. Viewer yang menikmatinya kan kayak gitu. Tapi yang jelas kita menanamkan seperti itu di Yogyakarta, terutama di sebetulnya lah Yogyakarta Indonesia Mini berarti gitu. Banyak pendatang yang ada di Yogyakarta. Banyak pendatang yang ada di Jogja. Ya mungkin itu beratnya ketika ada di kota orang. Mungkin ketika kalian berdomisili di kota home base kalian, oke lah kalian bisa apa yang kalian semena-mena ya. Tapi tidak berlaku di ketika berada di kota. Karena kita bersosialisasi, berteman dengan siapa saja. Itu maaf nih, saya pengen nanya, dijawab boleh nggak boleh sih? Ada salah satu dari teman Viking Jogja nggak yang berhubungan sama mungkin rival? Soalnya berhubungan dalam rangka teman loh ya. Soalnya ada kan di podcast kita sama Jack Jogja mungkin ada yang pernah berhubungan. Kalau dari Jack Jogja kan dia ngomong, aku ada teman Mas dari Viking Jogja dan selama ini baik-baik aja sih. Dia bilang kayak gitu, cuman kita kan nggak pernah tahu. Makanya kita pengen menanyakan sama Viking Jogja langsung. Kalau itu sih untuk kita pribadi ada pasti. Ya ada. Kita pribadi ada. Pasti ada. Cuman kan kalau udah di luar sepak bola ya sudah. Ya tetap teman kalau di luar sepak bola. Nggak perlu dibawa-bawa keluar itu loh. Normal itu sih. Karena banyak sekali, maksudnya banyak banget cerita yang kalau teman kuliah lah apalah. Kan pasti ada berdampingan tetap sama supporter dari manapun itu. Betul. Terus ini Mas, masukan buat teman-teman yang teman-teman pendukung Persib yang ada di Jogja. Kita nggak mau nyebutin karena kan banyak nih teman-teman pendukung Persib yang ada di Jogja. Ada yang dari Viking, ada yang dari mana, gitu. Ya tetap kita sebagai supporter yang mendukung Persib Bandung walaupun ada di Jogja, kita sebagai tamu di sini ya kita harus tetap menjaga yang namanya keharmonisan. Maksudnya keharmonisan walaupun kita kan tadi seperti yang Mas Dedi bilang di Jogja sendiri pendukung Persib bukan hanya Viking doang kan. Juga kita harus menjaga kondusivitas. Maksudnya menjaga kondusivitas ya kalau kita di Jogja ya kita harus bersikap ramah. Maksudnya jangan bertingkah semena-mena. Jadi itu bisa merusak nama baik juga, bahkan bisa yang kena juga nanti bukan hanya dari pihak dia, pihak kita juga gitu. Karena kan taunya kalau orang awam ini kan taunya cuma Viking gitu. Kalau Bandung ya Viking gitu. Kalau Bandung ya Viking gitu. Padahal kan mungkin ada beberapa yang nggak perlu disebutin lah, mungkin ada beberapa gitu.
itu kadang kayak di Jogja mungkin ada kejadian apa, pasti yang kena pasti Viking. Pasti karena besarnya Viking. Karena kan yang dibawa nama besarnya Viking. Iya. Iya. Udah jelas dari misi kita tadi pun juga seperti itu kan. Maksudnya kita coba kontrol jangan rasis. Itu sih sebenarnya. Kalau misi itu sendiri Mas udah di floor dimanapun maksudnya. Kita floorkannya pertama di tempat nonbar pertama. Kontrol. Biasanya kalau ada yang ngomong udah rasis, kita tegur biasanya. Itu sih. Maksudnya membenahi dari dalam dulu. Dari tempat kita dulu. Karena itu ya paling efektif sih di situ sebenarnya. Timbang di media. Kalau kita sih mending langsung ketemu langsung, obrolkan, jangan kayak gitu. Kalau mau rasis silahkan, jangan di sini. Apalagi yang bawa nama kota yang nggak tahu ya Mas. Misalnya kan nggak melulu Bandung Viking, nggak melulu Jogja pun apa, nggak melulu Solo apa. Mungkin kalau masih dalam meneriakin tim mungkin masih bisa ditoleransi. Mungkin tapi selama dalam sepak bola loh, selama nggak membawa nama kota, masalah nama kota itu berat kalau nama kota. Seumpama kota A, anjing kota B, apa gitu. Itu kan nama kota. Padahal kota tersebut enggak seluruhnya itu supporter gitu loh. Ada yang cuma jadi supporter supporter catur, ya kan? Ada yang supporter menang gitu. Apalagi merembet ke plat juga kan. Itu pernah nggak itu kayak gitu? Yang merembet ke plat kayak gitu? Di Jogja sendiri ceritanya aja. Di Jogja kita nggak pernah, alhamdulillah. Iya, nggak pernah untuk plat gitu. Mungkin dari teman-teman Viking Jogja sendiri sih udah tahu sih ya buat apa sih gitu. Buat apa sih? Kalau mau teriak keras ya sudah itu pas nonbar aja gitu. Nggak perlu sampai di luarin, aduh buat apa sih gitu. Itu sih mah. Tapi kalau dari teman-teman Viking sendiri yang Viking Jogja ini pernah nggak ada yang diresein gara-gara masalah plat gitu? Ada kelas gejekan Gojek. Gara-gara mungkin masalah stiker, ada yang masalah stiker, ada mungkin stikernya ada stiker Viking Jogja gitu, terus ada yang wah ini ada Viking Jogja, pernah nggak diresein? Pernah kejadian. Makanya yang saya bilang alhamdulillah itu nggak ada gitu loh. Jadi kita sama sekali nggak ada. Rivalitas kita tuh memang benar-benar sehat. Benar-benar sehat ya. Itu dari kita Mas, tapi nggak tahu kalau yang di luar kita itu kita nggak tahu. Kalau dari Viking Jogja selama ini belum ada di info kayak gitu, belum ada. Karena emang selama ini mungkin Viking Jogja juga nggak pernah nyari-nyari masalah, mungkin nggak pernah nyari-nyari masalah plat. Mungkin fasenya udah berbeda. Fasenya udah beda. Fasenya udah fase menikmati sekarang. Fokus persib sih. Iya. Tapi tidak menyalahkan orang-orang yang ada di enggak, kita nggak pernah menyalahkan dan tidak pernah membenarkan juga. Semua ada fasenya masing-masing. Iya. Mereka tetap saudara kita, intinya gitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka tetap saudara kita. Betul ya. Oke, karena ini sebenarnya harusnya ada Mbak yang saya udah kenal lama. Kebetulan baru dan ada kesibukan pernah hari ini. menyupport IFF juga. Pernah support IFF juga pas kita tur ke Bandung kemarin. Saya banyak disupport oleh Mbak. Ini mungkin nggak perlu saya sebutin, nanti kalau udah ketemu orangnya mungkin kita bisa ngobrol lagi. Sama di lain episode mungkin kita bisa ngobrol sama, cuman karena Mbak ini baru ada kesibukan sama keluarga, jadi emang nggak bisa ditinggalin kesibukannya. Mungkin besok kita bisa ketemu dan kita bisa ngobrol. Amin. Ada yang pengen disampaikan lagi? Ya rivalitas harus bersih lah gitu. Nggak perlu, kenapa harus turun-menurun seperti itu? Kalau emang kita nggak pernah kenapa-kenapa ya sudah, jangan terbawa sama yang dulu. Kalau bisa diperbaikin, ayo perbaiki. Seperti itu. Nggak perlu terbawa nanti, wah ini apakah berlanjut mau sampai kapan? Semua pasti ada muaranya seperti itu. Iya. Ya, sudahilah gitu loh. Maksudnya sudahi dalam artian tetap rivalitas tetap. Cuman tetap dalam konteks sepak bola. Betul. Konteks sepak bola, di luar sepak bola udah lah. Sampai di luar sepak bola ada yang pakai atribut ini, ada atribut ini, diserang, dihajar, itu jangan sampai kayak kita, apalagi itu kan di luar match gitu kan. Kan tetap katanya rivalitas 1 kali 24 jam pas match itu. Kalau jangan di luar match ada yang lihat pakai baju ini, jangan langsung diserang lah atau sampai di ini. Jadi untuk penilaian teman-teman di luar sana itu terserah. Karena kita beda kepala, pasti beda pemikiran. Bener, beda kepala, beda pemikiran. Dan mungkin ya pemikiran buat dari teman-teman Viking Jogja ya seperti ini gitu loh. Tidak melulu tentang rivalitas gitu. Masih ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilakukan di luar rivalitas. Mungkin ya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan apapun itu gitu. Itu pandangan teman-teman dari Viking Jogja. Makanya kita nggak melulu tentang harus kayak gini, tapi kembali ke individu masing-masing aja. Oke. Kalau Mas, terakhir aja kita tanya aja maksudnya pesan dan kesan lah buat teman-teman dari IFF ini sendiri. Mungkin ada masukan apa dari Mas yang untuk IFF sih apa ya, pesannya
ini udah cukup oke sih gitu loh. Mungkin nanti kita tunggu yang episode yang keluar Jawa ya mungkin. Itu sih Mas, itu yang kita pengen lihat gitu loh. Jadi nggak cuma melulu supporter yang ada di Jawa seperti itu. Mungkin yang teman-teman. Mudah-mudahan banyak sakunya kita. Betul. Banyak yang mau sponsorin. Amin. Sponsor terbuka besok buat awal slot. Oh, bisa. Langsung tak tembak langsung kan. Mungkin dari Mas Jadi kesan dan pesan saya buat EFF semoga makin sukses, lancar ke depannya, bisa mewujudkan keinginannya bisa terus ke seluruh Indonesia ya. Jadi bisa menambah wawasan buat supporter-supporter mungkin yang belum tahu di kota A, B, C itu ada supporter ini dengan kegiatan ini, dengan aktivitas ini, nggak seperti yang orang bilang gitu loh. Yang penting ya seperti itulah pokoknya EFF lancar terus pokoknya. Semoga terlaksana semuanya. Amin. Dari Mas Good Game. Kalau dari saya apa ya? Mungkin doa aja ya. Semoga EFF menjadi apa ya? Wadah media supporter yang lebih besar lagi. Amin. Lebih apa ya? Bisa lebih mengorek sisi yang tidak pernah dijual media mainstream gitu. Sisi humanismenya ya. Iya, betul. Karena setiap orang punya sisi humanisme, nggak melulu tentang kekerasan. Ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Kita udah bisa bertemu dengan teman-teman dari Viking Jogja. Iya. Yang udah dari berbulan-bulan yang lalu kita mau ketemu. Ya, tapi sebenarnya pernah ada waktu mau ketemu cuman pas berbenturan pas gitu. berbenturan, pas berbenturan berbenturan jadi gitu. Pas berbenturan, alhamdulillah kita bisa ketemu dan mungkin ada obrolan-obrolan yang lebih menarik dengan Mbak besok ketika Mbak udah urusan keluarganya udah apa ya baru pulang ke Bandung. Mungkin besok kalau pas balik ke Jogja lagi kita bisa ngobrol lebih intens lagi dengan Mbak tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory. Siapapun musuh kalian, siapapun saudara kalian, bukan kapasitas kita buat mendamaikan. Karena kita bukan duta perdamaian.